dengan NIM 2111031048. Dan saya Putu Alipita Maharani dengan NIM 2111031005. Kami adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar jurusan Dharma Acarya Staf Negeri Empu Putran Singaraja. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal sharing nih mengenai materi logika matematika. Sebelumnya kalian sudah ada yang tahu belum apa itu logika matematika? Pasti belum tahu ya. Kalau belum, yuk simak videonya sampai selesai. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian sekarang? Semoga sehat selalu ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai logika matematika. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih ke kalian. Apakah kalian pernah menilai sesuatu yang ada di sekitar kalian? Atau apa kalian pernah memikirkan sebab dari sesuatu yang kalian lakukan? Pasti pernah kan? Nah, itu adalah salah satu contoh dari berpikir secara logika. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Kalau belum, kakak akan berikan sebuah contoh. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan gambar ini. Ia bernama Edo. Edo memakai baju berwarna hijau. Menurut kalian, apakah pernyataan tersebut sesuai dengan gambar? Ya, benar sekali. Pernyataan tersebut sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Nah, kemudian coba kalian simak lagi contoh berikutnya. Di sini terlihat dua gambar anak. Yang satu gambar anak yang sedang makan sembarangan, dan yang satu gambar anak yang sedang sakit perut. Dari kedua gambar itu, apa yang bisa adik-adik simpulkan? Nah, kesimpulannya dari gambar tersebut yaitu jika kita makan sembarangan, maka kita akan sakit perut. Jadi gimana? Sampai di sini, apakah kalian sudah mendapat gambaran tentang berpikir secara logika? Tentunya sudah pasti dong. Nah, dari kedua contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa logika matematika adalah dasar dan alat berpikir yang logis dalam matematika dan pelajaran lainnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang bagian-bagian logika matematika. Kalian tahu nggak adik-adik, ternyata logika matematika punya dua bagian loh. Yang pertama yaitu pernyataan tunggal, dan yang kedua yaitu pernyataan majemuk. Agar adik-adik bisa lebih mengerti, sekarang kakak akan jelaskan ke adik-adik ya, mulai dari pernyataan tunggal. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah tahu kan apa itu arti dari kata tunggal? Ya, benar sekali. Tunggal itu artinya satu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernyataan tunggal adalah pernyataan yang memiliki satu nilai kebenaran, baik itu bernilai benar atau bernilai salah. Nah, pernyataan tunggal ini juga ada bagian-bagiannya loh adik-adik. Bagian yang pertama yaitu pernyataan tertutup, dan yang kedua adalah pernyataan terbuka. Sekarang kakak beri contoh nih untuk adik-adik supaya lebih paham tentang pernyataan terbuka dan tertutup. Coba kalian perhatikan, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah adik-adik, pernyataan tersebut adalah salah satu contoh dari pernyataan tertutup. Pernyataan tertutup adalah pernyataan yang sudah bisa ditentukan nilai benar atau salahnya. Nah, seperti yang kita lihat, 15 dibagi 5 itu benar, sama dengan 3. Nah, kemudian sekarang kita bahas lagi tentang pernyataan terbuka. Coba kalian perhatikan, Erika adalah anak yang pintar. Nah, pernyataan tersebut adalah salah satu contoh dari pernyataan terbuka, di mana pernyataan terbuka adalah pernyataan yang belum bisa ditentukan nilai benar atau salahnya. Kenapa ya bisa pernyataan itu belum bisa ditentukan benar atau salahnya? Nah, pernyataan itu belum bisa ditentukan benar atau salahnya karena belum tentu Erika adalah anak yang pintar jika ditempatkan di tempat yang lain. Jika Erika dianggap pintar di kelasnya sendiri, maka mungkin saja di kelas lain ia dianggap paling bodoh. Nah, adik-adik, bagian logika matematika yang kedua yaitu ada pernyataan majemuk.
karena tadi kita sudah tahu arti dari kata tunggal itu adalah satu. Sekarang kalian pasti sudah tahu juga dong arti dari kata majemuk. Ya, benar sekali, majemuk itu berarti lebih dari satu. Jadi, pernyataan majemuk adalah pernyataan yang memiliki lebih dari satu nilai kebenaran. Pernyataan majemuk juga punya bagian-bagian nih adik-adik. Bagian-bagiannya ada konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, dan negasi. Sekarang kakak akan berikan contoh lagi nih agar adik-adik lebih mengerti tentang pernyataan majemuk. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Karena gambarnya ada dua, maka pernyataan yang akan kita buat juga ada dua loh adik-adik. Kira-kira kalimat apa ya yang bisa kita buat? Dari gambar pertama kita sebut saja anak itu bernama Edo. Jadi kalimat yang bisa kita buat adalah Edo sedang membaca buku. Nah, sedangkan pada gambar kedua kita sebut saja nih anak itu bernama Eka. Jadi kalimat yang bisa kita buat adalah Eka sedang membawa tas. Nah, pernyataan majemuk yang bisa kita buat dari kedua pernyataan itu adalah Edo sedang membaca buku dan Eka sedang membawa tas. Nah, gimana? Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini coba kalian lihat. Pada gambar terdapat seorang anak yang bernama Nisa. Ia sedang kebingungan untuk memilih buah yang akan dia makan. Di gambar tersebut terdapat dua macam buah yaitu jeruk dan apel. Jadi, kalimat yang bisa kita buat dari gambar tersebut adalah Nisa kebingungan ingin memakan buah jeruk atau buah apel. Nah, sampai di sini kalian paham kan mengenai logika matematika dan bagian-bagian logika matematika. Nah, setelah kalian tahu pengertian dan contoh pernyataan majemuk, sekarang kakak akan menjelaskan tentang operasi logika. Sekarang kita bahas satu persatu yuk adik-adik. Oke adik-adik, bagian yang pertama yang akan kita bahas yaitu konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung dan dengan simbol seperti ini. Pernyataan akan bernilai benar jika kedua pernyataan dalamnya bernilai benar juga. Nah, agar kalian lebih mengerti, kalian bisa lihat di tabel kebenaran yang ini adik-adik. Agar kalian tidak kebingungan, kakak ada satu contoh operasi konjungsi ini untuk kalian. Kalian bisa simak ya. Nah, di sini kakak punya pernyataan yaitu bunyinya 2 adalah bilangan prima dan 2 adalah bilangan genap. Dari pernyataan tersebut, kita bisa simpulkan pernyataan pertama yaitu 2 adalah bilangan prima dengan simbol P, dan pernyataan kedua yaitu 2 adalah bilangan genap dengan simbol Q. Nah, sekarang kakak ingin bertanya kepada adik-adik nih, apakah benar 2 itu merupakan bilangan prima? Iya, jawaban yang tepat ya adik-adik, 2 merupakan bilangan prima. Oke, kakak bertanya sekali lagi nih, apakah 2 itu adalah bilangan genap adik-adik? Wah, kalian hebat sekali ya adik-adik. Jawabannya adalah benar bahwa 2 merupakan bilangan genap. Nah, karena kedua pernyataan tersebut bernilai benar, maka nilai konjungsi dari P dan Q memiliki nilai kebenaran yang benar adik-adik. Nah adik-adik, kalian sudah paham kan tentang konjungsi? Sekarang kita bahas bagian yang kedua yaitu disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung atau dan dengan simbol seperti ini. Pernyataan akan bernilai salah jika kedua pernyataan di dalamnya bernilai salah. Jika salah satu pernyataan benar atau kedua pernyataan yang diberikan benar, maka pernyataan tersebut akan bernilai benar. Nah, kalian bisa lihat tabel kebenaran berikut agar bisa lebih mengerti ya adik-adik. Nah, sekarang kakak akan berikan contoh lagi agar kalian lebih mengerti tentang operasi disjungsi. Di sini kakak punya pernyataan lagi nih. Nah, pernyataan itu bunyinya roda berbentuk lingkaran atau lingkaran termasuk bangun ruang. Dari pernyataan tersebut, kita simpulkan pernyataan pertama yaitu roda berbentuk lingkaran dengan simbol P, dan pernyataan kedua yaitu lingkaran termasuk bangun ruang dengan simbol Q. Nah, kakak yakin pasti kalian sudah tahu kan bagaimana bentuk dari roda. Nah, apakah benar sih roda itu berbentuk lingkaran?
Iya, benar sekali ya adik-adik, roda itu berbentuk lingkaran. Dan apa benar jika lingkaran itu termasuk ke dalam bangun ruang adik-adik? Ya, jawabannya adalah salah ya, roda itu termasuk ke dalam bangun datar. Nah, karena pada pernyataan tersebut terdapat salah satu pernyataan yang bernilai salah, maka pernyataan tersebut akan tetap bernilai benar ya adik-adik, dan pernyataan itu dapat disimulkan dengan P atau Q bernilai benar. Bagian ketiga yang akan kita bahas kali ini yaitu implikasi. Implikasi merupakan pernyataan majemuk yang diawali dengan kata jika dan dihubungkan dengan kata hubung maka yang disimbolkan dengan simbol seperti ini. Nah, cara untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu implikasi dapat kita lihat dari definisinya. Nah, kalian bisa lihat tabel berikut agar lebih mengerti ya. Nah, sekarang kalian bisa simak contoh dari operasi implikasi agar kalian lebih mengerti lagi ya. Nah, di sini kakak punya lagi nih dua pernyataan, yaitu yang pertama 7 adalah bilangan ganjil dan yang kedua 7 habis dibagi 2. Nah, sekarang kita simpulkan pernyataan pertama yaitu 7 adalah bilangan ganjil dengan P dan pernyataan 2 7 habis dibagi 2 dengan Q. Nah, menurut kalian apakah benar jika 7 itu merupakan bilangan ganjil? Ya, jawabannya adalah benar ya adik-adik, 7 merupakan bilangan ganjil. Nah, apakah bilangan ganjil ini habis dibagi 2 adik-adik? Oh ya, sayang sekali ya, jawabannya adalah salah. Yang bisa dibagi 2 itu hanyalah bilangan genap. Nah, karena pernyataan pertama bernilai benar, sedangkan pernyataan kedua bernilai salah, maka nilai kebenaran dari kedua pernyataan tersebut adalah salah ya adik-adik. Bagian keempat yang akan kita bahas kali ini adalah biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang diawali dengan kata jika dan dihubungkan dengan kata hubung dan hanya jika, yang disimbolkan dengan simbol seperti ini. Nah, adik-adik, pernyataan ini akan bernilai benar jika kedua pernyataan di dalamnya bernilai benar atau keduanya bernilai salah. Nah, kalian bisa lihat tabel ini ya agar lebih mengerti. Nah, sekarang kakak akan kasih kalian satu contoh dari operasi biimplikasi. Di sini kakak punya contoh pernyataan majemuk, yaitu wanita bisa hamil jika dan hanya jika sudah mengalami masa pubertas. Nah, sama seperti yang sebelumnya, pernyataan pertama akan kita simpulkan dengan huruf P dan pernyataan kedua kita simpulkan dengan huruf Q. Nah, menurut adik-adik, apakah benar jika wanita itu bisa hamil? Ya, tentu bisa ya adik-adik, jawabannya adalah benar. Nah, apakah benar jika wanita harus mengalami masa pubertas dulu agar dia bisa hamil? Oke, tepat sekali ya adik-adik, wanita harus mengalami masa pubertas dulu agar mereka bisa hamil. Nah, jadi karena kedua pernyataan tersebut bernilai benar, maka nilai kebenaran dari pernyataan tersebut adalah bernilai benar. Nah, adik-adik, operasi logika matematika yang terakhir yang akan kakak jelaskan adalah negasi. Negasi merupakan pernyataan yang isinya mengingkari pernyataan atau berisi kalimat sangkalan. Nah, di awal kalimat pernyataan itu biasanya berisi kalimat tidak benar bahwa dan disimbolkan dengan simbol ini pada awal pernyataan. Ingkaran suatu pernyataan bernilai salah jika pernyataan semula bernilai benar, dan begitu pun sebaliknya. Nah, kalian bisa lihat tabel ini agar kalian bisa lebih mengerti tentang negasi. Nah, adik-adik, bagaimana setelah kalian melihat tabel itu? Apa kalian sudah mengerti tentang negasi? Nah, sekarang kakak akan kasih kalian satu contoh lagi tentang negasi. Di sini kakak punya sebuah pernyataan, yaitu buah-buahan mengandung banyak vitamin. Nah, sekarang menurut adik-adik, apakah pernyataan kakak itu benar atau salah? Iya, tepat sekali adik-adik. Jadi, pernyataan kakak itu adalah benar. Nah, karena pernyataan kakak tadi bernilai benar, maka negasi dari pernyataan kakak itu akan bernilai salah. Jadi, kalimat negasi dari pernyataan tadi adalah tidak benar bahwa buah-buahan mengandung banyak vitamin. Halo adik-adik, gimana nih? Masih semangat nggak untuk menyimak pembelajaran berikutnya? Tentunya masih semangat dong. Nah, kali ini kakak mau mengajak kalian nih untuk belajar mengenai
teori korespondensi dan teori koherensi logika matematika. Nah, sekarang kita bahas dulu yuk mengenai teori korespondensinya. Sebelum kakak bahas, kalian ada yang udah tahu nggak apa itu teori korespondensi? Belum tahu ya? Jadi, teori korespondensi adalah teori yang membahas tentang suatu penarikan kesimpulan, baik itu benar atau salah, berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, seperti apa sih Kak contoh dari teori korespondensi ini? Nah, sekarang kakak akan berikan contoh nih agar kalian lebih paham mengenai teori korespondensi. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ada seorang anak yang bernama Pita. Coba kalian berikan sebuah kesimpulan atau pandangan dari kalian sendiri. Ya, benar sekali. Kesimpulannya yaitu Pita bertubuh kurus. Nah, pernyataan ini termasuk ke dalam teori korespondensi. Nah, kemudian ada contoh lain lagi nih, yaitu Singaraja merupakan ibu kota Buleleng. Kemudian, total perolehan medali tim Indonesia pada Asian Games 2019 adalah 267 medali dengan rincian 72 emas, 84 perak, dan 111 perunggu. Nah, sampai di sini kalian sudah paham kan mengenai teori korespondensi? Kemudian yuk kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori koherensi. Sebelumnya kalian sudah ada yang tahu belum apa itu teori koherensi? Nah, jadi teori koherensi ialah teori yang membahas penilaian yang benar bila sesuai dengan kebenaran sebelumnya yang telah disepakati. Untuk lebih jelasnya, kakak juga akan berikan contoh nih. Kalian simak ya. Nah, misalnya ada premis atau pernyataan satu yaitu semua makhluk hidup bernapas. Kemudian premis 2 atau pernyataan 2 yaitu manusia adalah makhluk hidup. Maka dari pernyataan 1 dan 2 dapat ditarik kesimpulan yaitu manusia bernapas. Nah, gimana? Sudah paham? Coba kalian simak lagi contoh berikutnya. Di sini, premis 1 yaitu semua mamalia menyusui. Premis 2 yaitu babi adalah hewan mamalia. Maka kesimpulannya yang bisa ditarik adalah babi hewan menyusui. Nah, gimana? Sekarang kalian paham kan mengenai teori korespondensi dan teori koherensi? Nah, adik-adik, itu dia sharing materi mengenai logika matematika dari kita. Kalian sudah menyimak dengan baik apa belum? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, kita ada latihan soal nih. Latihan soalnya kalian bisa lihat di sini. Nah, itu dia sharing materi mengenai logika matematika. Nah, semoga materi ini bermanfaat ya buat kalian. Semangat belajar!